Oke, saya mulai. Selamat datang kembali di video. Video kali ini untuk sistem engineering, saya akan membahas tentang apa itu mechanical joint. Kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu metallurgical joint yang bisa dicontohkan dengan mesin las gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang rivet joint. Nanti di dalam mechanical joint ini ada beberapa. Yang pertama ada rivet joint, lalu nanti ada uh, sambungan baut, nanti ada sambungan snap fit sebutannya. Nah, pertama kita akan membahas tentang rivet joint. Sebenarnya rivet joint ini itu banyak digunakan di mana? Kalau rivet joint ini biasanya paling banyak digunakan di tempat-tempat yang memang menggunakan peralatan-peralatan atau part-part yang tipis. Misalnya plat nanti digabungkan dengan baja kayak gitu. Terus kalau enggak plat digabungkan dengan apa gitu. Nah, biasanya nanti ada yang hubungannya sama plat. Sebenarnya secara ideal misalnya kalau pada saat membuat atap baja ringan itu, atap baja ringan kan rata-rata hanya plat ditekuk. Untuk rangkanya sendiri itu juga plat-plat yang ditekuk kayak gitu. Nah, sebenarnya secara efektif dan secara efisien adalah menggunakan rivet. Secara desain itu menggunakan rivet, tetapi pada prakteknya memang orang-orang pertukangan itu lebih memilih menggunakan baut karena pada saat menggunakan rivet itu harus buat lubang dan lain sebagainya. Sedangkan jika menggunakan baut itu bisa dilakukan pemaksaan atau pembuatan lubang pada saat dikerjakan. Jadi, nah, untuk ini itu biasanya menggunakan yang plat-plat tadi. Nah, bentuknya dari rivet adalah yang pertama ada tiga bagian biasanya disebutkan. Yang pertama adalah ada head atau kepalanya. Yang kedua ada shank or bodinya, itu bodinya nanti yang saling mengikat di tengahnya. Terus ada tailnya. Tailnya ini nanti adalah yang uh, dia nanti pada saat sudah dikencangkan dia akan berubah menjadi head, atau pada saat sudah diproses, pada saat sudah di rivet dia akan berubah menjadi head. Jadi nanti head sama head. Nah, logikanya adalah si plat itu nanti ada di tengah-tengah ini dan ini. Si plat ini nanti ada di tengah-tengahnya. Nah, panjang shank atau bodinya ini itu nanti disesuaikan dengan tebal plat yang kamu mau. Karena biasanya rivet itu nanti variasinya adalah di bentuk kepala atau diameter kepalanya ada berapa. Lalu nanti variasinya juga ada di shank atau bodinya. Shank atau bodinya panjangnya berapa. Misalnya pada saat kalian mau menggunakan atau pada saat kalian mau mengencangkan dua part, misalnya yang pertama adalah plat tebal 1 mili, yang kedua adalah plat tebal 3 mili, berarti yang digunakan adalah shank atau bodinya yang sekitar 4 mili. Nah, seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Tapi biasanya pada saat nanti misalnya, oh adanya cuma 5 mili ya, berarti harus dikasih spacer tambahan. Agar nanti itu. Nah, makanya daripada ngelas, daripada baut, itu sebenarnya untuk rivet ini dia sedikit lebih merepotkan karena nanti si ukurannya ini wajib kita ketahui pastinya berapa kayak gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya itu, nah ini kan pertama untuk join itu ada dua. Yang pertama join untuk mechanical itu ada dua. Yang pertama permanent fastening. Kalau kemarin kan joinnya secara metalurgi ya. Secara metalurgi itu maksudnya materialnya dicampur. Itu di sini kalau ini enggak, ini permanent fastening atau temporary or detachable fastening. Kalau untuk rivet itu masuknya adalah permanent fastening. Kalau untuk temporary or detachable fastening itu masuknya nanti baut. Nah, metode rivetingnya seperti ini. Jadi kepalanya ini posisinya di bawah, terus ini badannya, ini platnya 2 biji atas bawah. Si plat 2 biji ini, nah terus ini lubang, ini kan ada porosnya, ini berarti artinya dia lubang.
Terus ini rivetnya, ini kepala rivetnya, ini body rivetnya, terus ini nanti si die-nya, die itu adalah pembentuk si ininya lah, tailnya yang tadi di atas ini, tailnya yang tadi di atas ini, dia nanti akan bentuk kepala seperti ini. Jadi nanti dia akan menjadi dua kepala. Nah ini kok bisa seperti itu? Karena nanti si tail ini akan ditekan dengan kepala yang bentuknya setengah bola. Nah, kalau di apa rivet itu paling sering digunakan atau selalu digunakan di pesawat. Jadi pesawat itu lebih banyak menggunakan rivet dan baut. Di beberapa titik memang ada di las, cuma paling banyak menggunakan rivet dan baut. Nah, si rivet dan baut ini juga eh, agar si pesawat ini bisa bergetar ya. Jadi kalau selama pesawat ini kenceng itu nanti pesawatnya itu akan sering bergetar. Jadi sebenarnya turbulensi adalah bentuk normalnya dari uh, pesawat kayak gitu. Nah, lalu untuk di kapal itu ada tiga juga. Kalau untuk kapal itu bagian lambung bawah. Bagian lambung bawah ini adalah menggunakan las gitu ya, bagian lambung bawah. Terus nanti bagian bodi sama bagian atas itu biasanya menggunakan baut. Lalu material dari rivet itu adalah ada beberapa. Itu pertama menggunakan baja atau steel, itu low carbon atau nickel steel, terus menggunakan brass, pakai kuningan, terus pakai aluminium sama pakai copper atau tembaga. Jadi biasanya kalau paling sering untuk tie join itu sambungan yang memang dia menyambung dengan bagus, itu biasanya menggunakan steel atau baja. Nah, biasanya menggunakan rivet itu menggunakan standar IS ini 1148 1982 tahun 1982. Sorry, 1148 1982 tahunnya 92. Ini adalah serinya. Reaffirmed tuh ini maksudnya tahun 1982 terus diperbaiki atau disempurnakan di tahun 92. Nah, ini specification of hot rail rivet bar. Jadi kalau hot roll itu biasanya nanti ujung yang bagian die di sini itu nanti dia juga dikasih panas biar nanti lebih kencang dan bentuknya bisa lebih bagus. Ini biasanya bisa sampai 40 mm diameter atau 4 cm untuk structural purpose. Terus juga yang 1149 itu untuk structural purpose juga. Terus ada yang 1990 itu juga untuk boiler. Jadi ada khusus boiler itu pemasak air yang menghasilkan gas bertekanan tinggi. Biasanya di perusahaan makanan pasti ada. Ya, perusahaan makanan. Saya kerja di Sarusada atau di SGM itu memang ngurusi juga bukan ngurus ya. Jadi memang di sana juga banyak boiler untuk manasin proses pembuatan susunya itu. Terus juga ada untuk steel billet, bars dan section of boiler. Nah, rivet tipenya banyak. Jadi rivet ini biasanya tipenya dibedakan berdasarkan bentuk kepalanya. Nah, saya lanjutkan untuk rivet itu ada beberapa bentuk atau beberapa jenis. Itu yang pertama adalah snap head, yang paling kiri ini. Si snap head ini paling banyak kita ketahui atau kita banyak dijual di Indonesia untuk snap head. Sebenarnya semua rata-rata banyak dijual, cuma yang paling sering untuk masyarakat umum adalah yang ini. Jadi untuk si snap head ini artinya D, di sini adalah ukurannya D diameternya, berarti di sini tingginya adalah 0,7 D, 0,7 D berarti D dikali 0,7, terus lebar rivetnya adalah 1,6 D, berarti D dikali 1,6. Misalnya ini lebarnya 1 gitu ya, 1 mili. 1 mili berarti 0,7 D berarti 0,7 mili tingginya. Terus di sini adalah 1,6 mili gitu. Ini juga sama. Bentuknya cuma beda-beda. Nanti rivet yang digunakan tergantung estetikanya sih kalau yang keluar. Sama tergantung untuk aerodinamis. Kalau untuk rivet di pesawat itu ada yang menggunakan flathead atau countersunk yang ini kalau nggak salah. Countersunk 120 derajat ini. Karena nanti kalau enggak malah menggunakan yang mushroom head. Mushroom head itu yang ininya lebih lebar kan ini 2,5 D. Ini mushroom head.
Nah, jadi ada snap head, pan head, mushroom head, countersunk head yang 120 derajat, 120 derajat. Terus ada flat countersunk 90 derajat di sini. Terus ada flat countersunk 60 derajat, 60 derajat di sini. Jadi ini kepalanya lebih kecil. Ini biasanya enggak untuk daya yang besar. Terus ada countersunk 60 derajat seperti ini, tapi di sini ada diameternya. Diameternya adalah 1,5 dr. Terus di sini juga ada yang flat. Nah, ini bentuknya seperti itu. Nah, ini kan beda-beda ya. Ini sesuai standar 2155 tahun 82 ini seperti ini. Tahun 82 juga 1929 seperti ini, ukurannya ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi nanti bedanya cuma di ukuran sesuai standarnya. Jadi nanti misalnya kayak boiler tadi. Boiler itu menggunakan mana tadi? Nah, misalnya boiler menggunakan yang ini 1990 gitu atau 2100. Ya berarti kita harus cari 1990 atau 2100 misalnya. Sini ada contohnya. Ya ini saya cuma 21928. Nah, ini untuk apa kayak gitu. Nah, nanti Revive for Boiler Work tapi ini yang seri 1928 tahun 61. Nah, ya misalnya form dari 12 paling kecil sampai 48 mm diameter. Jadi paling kecil dari 12 sampai 48 mm. Nah, nanti kenapa ini harus ada dan kalian harus tahu? Karena ini nanti modelnya adalah yang desain itu kalian, bentuknya kalian bisa merintahin ini pakai rivet ya. Rivetnya nanti ukurannya pakai yang misalnya berapa kayak gitu-gitu. Nanti biasanya untuk mechanical engineer-nya dia akan ngoreksi, Pak, Bu, ini nanti untuk rivetnya jika menggunakan ukuran yang seperti ini, dia nanti akan lebih mudah lepas daripada menggunakan rivet yang lebih besar atau di atasnya. Kalau untuk material rivet, terus nanti dan lain sebagainya itu nanti urusannya orang mechanical engineering. Tapi untuk membaca si standar rivet ini kamu harus bisa gitu. Nah, rivet ini standarnya di internasional ya, internasional standar dia. Nah, untuk rivet itu juga bisa dipasang berbagai titik. Jadi untuk rivet itu harus saling bertumpuk. Kalau kalian lihat di sini, ini part yang bawah, ini part yang atas. Berarti kan memang harus saling bertumpuk. Nah, si rivet yang saling bertumpuk ini itu kan kalau las itu kan bisa saling menyambung kanan sama kiri. Kalau rivet itu memang kelemahannya harus saling bertumpuk, atau jika mau nyambung kanan kiri di atasnya harus dikasih sesuatu biar dia bertumpuk kayak gitu. Di atasnya harus dikasih sesuatu biar ada tumpukannya. Karena nanti rivet itu cuma bisa nyambungin atas sama bawah gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti ini gambarnya seperti ini, nanti model rivetnya macam-macam. Oke, video kali ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, sampai jumpa di video selanjutnya dan minggu depan. Makasih.